Kan ada itu Al-Quran itu. Gini begini Pak Bobom. Kalau Aditya percaya sama Ishak, udah Aditya iman ke sana aja Aditya. Jadi orang Yahudi. Kenapa kamu masih Muslim lagi? Iya. Enggak, saya Islam, saya punya Al-Quran. Nah makanya kamu kan belum percaya pada Ishak. Ya udah beriman sama Ishak aja daripada kamu percaya sama Al-Quranmu. Al-Quran itu tidak pernah apa yang dikatakan Ishak sesuai dengan Al-Quranmu? Oh tidak, beda karena memang itu beda. Nabi Musa. Beda kenapa Anda membenarkan perkataan Ishak? Berarti Anda beriman aja pada Ishak. Begini, udah. Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Muhammad memang dua hal yang berbeda. Tetapi yang sangat fundamental tentang konsep tidak ada. Yang jelas orang Yahudi tidak pernah mengajarkan poligami, tidak pernah memperkenalkan kawinnya anak kecil, tidak pernah berkiblat ke Ka'bah. Ya, orang itu tidak pernah mengenal Muhammad. Oke? Jadi jangan bangun statement yang tidak perlu kamu di sini. Mau bertanya silakan bertanya, tidak mau bertanya silakan keluar. Ya, jangan buat keributan di sini. Nabi Musa orang Yahudi. Aditya sudah selesai Pak Bom. Aditya sudah selesai. Lanjutkan teman-teman, silakan tanggapi diskusi dengan Yudi dan Aditya. Saya mau menjawab Pak Aditya. Silakan Pak. Intinya saya itu meninggalkan Islam ya karena saya mencari hidup kekal di akhirat. Ya kalau masalah iman, Abang Lobo Aditya standby. Aditya belum giliran bicara. Abang Lobo punya handset bikin baik, Bang. Iya betul. Tidak mempesona itu headset tidak. Bom. King David mute tuh Pak Bom. Kick aja Bom, kick aja itu. Enak anunya, kick aja. Ya jadi begini, kalau masalah iman. Begini Aditya begini. Nabi Musa orang Yahudi itu nggak pernah bajunya dibawa lari sama batu. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Nabi Musa itu hanya Nabi Musa kamu bajunya dibawa lari sama batu. Dia ngejar-ngejar sampai ketahuan dia hernia, kan begitu. Iya. Orang Yudaisme juga penganut Torah nggak kenal Yesus kok. Baru-baru jadi Tuhan. Diangkat jadi nabi aja kagak sama orang Yudaisme. Makanya kau ke Israel. Kau jangan ke Arab aja. Orang Arab nggak tahu Israel. Kau ke sana, kau nggak pulang. Kau udahlah Aditya. Nanti kamu kalau diserang balik, kamu kewalahan Aditya ya. Jangan, nggak perlu Aditya, ya. Sadar diri aja lah, ya. Sadar diri aja lah, Aditya. Kalau kamu masih mau diskusi di sini, silakan diskusi dengan baik. Kalau tidak mau, silakan keluar. Iya, begitu aja. Ya, kalau Aditya, sebentar, oke, terakhir ini, kalau cuma tanya doang. Tidak ada terakhir lagi. Kamu masih berlanjut mau diskusi di sini. Ini masih ada giliran orang lain. Giliran yang lain masih ada. Oke, siap. Oke, pamit. Begini, sebelum saya keluar. Kalau cuma saya mau bertanya, hanya mau mengikuti. Oke, silakan. Jangan bangun statement. Jangan bangun statement. Silakan Anda keluarkan Pak Pom. Sama juga Bom. Tidak. Yang namanya diuji turunin. Tes. Sekarang kamu dites, kamu bahasa Al-Quran aja, bukan Islam. Al-Quran aja kamu nggak tahu kok. Masih kalah sama dia kok. Masih lagi mau. Enggak. Kamu ini tidak punya rasa malu Aditya ya. Saya menjaga kemaluan kamu loh. Rasa malu kamu saya jaga loh di sini, ya. Tapi kamu masih tidak sadar, oke? Kalau kamu tidak ada rasa malu, ya, lebih baik kamu keluar mempermalukan diri sendiri, oke? Saya sudah berusaha menutupi rasa malumu Aditya, ya. Tapi Anda masih tidak sadar. Saya tidak pernah malu, saya tidak pernah begini. Ya karena kamu tidak punya rasa malu, Dengar dulu, sabar. Tenang. Jangan dengar dulu. Saya yang ngatur. Kamu masih mau lanjut dengar. Kalau kamu mau mendengar, silakan di sini. Kan kamu jadi pendengar dulu. Nanti giliran bicara baru kamu. Oke. Silakan Pak Didara. Silakan Pak Didara tanggapi. Ali tidak dimilkan. Oke, saya tanggapi ya. Orang Israel itu nggak ada yang kenal Muhammad. Nggak ada yang kenal Ibrahim, ya, nggak ada yang kenal, jadi omong kosong dong. Betul, orang Israel itu nggak kenal Nabi Muhammad, nggak kenal Ibrahim, nggak kenal Yesus. Orang Israel ahli Taurat kenal Yesus, karena Yesus adalah orang Yahudi, tapi tidak mau mengakui dia Tuhan. Itu saja Aditya, otakmu jangan framing.
Ya betul, Ya. orang Israel Orang itu. Yahudi itu tahu Yesus, tahu siapa Yesus. Kalau Nah, yang Muhammad Tapi tidak Yesus kenal nggak Isa kan, Pak? tahu. Iya, Yang nggak bunuh- tahu Tapi yang orang bunuh Yahudi Yesus nggak siapa? kenal Isa. Yang bunuh Gini, Yesus siapa? Aditya, yang bunuh Yesus nggak ada yang bunuh Yesus, otakmu aja yang taruh di itu. Pak Karena Lidara yang mati kayu bicara salib. saja, Pak Lidara. Ya, Kalau kita otak, libatkan dia bicara terus. ya, otakmu jogang soalnya. Kamu jogang, tahu jogang? Lah yang mati Tahu di kayu jogang? salib siapa? Enggak, kau tahu jogang nggak? Kamu tuh yang mati di kayu salib itu siapa? Katanya Ya, ada dibunuh. lolokmu, kamu sudah nggak punya lolok soalnya, Aditya. Tahu lolok kamu? Ya, Tahu yang mati Aditya. di kayu salib itu Ya, siapa? Katanya dari kalau dibunuh. mati di Pula. kayu salib itu namanya Yesus. Karena dia Nah. harus memperdamaikan. Yang mati diracun siapa, Aditya? Nah, yang bunuh siapa itu tadi? Yesus. Yang mati bunuh diracun siapa? mati diracun siapa, Aditya? Nah, Yang yang mati Yesus itu diracun. siapa? Yang bunuh mati Yesus. diracun saya tanya tadi saya udah jawab. Yang mati di Oh, salib belum, itu Yesus. belum. Yang Yang bunuh Yesus mati siapa? diracun siapa, Aditya? Yang mati diracun karena racun siapa? Oh, yang mati Yesus, yang bunuh Yesus siapa itu? Iya, Orang yang Yahudi, Yunani. yang membunuh orang dengan racun itu siapa? Orangnya siapa yang mati diracun? Nah, Racun saudara. apa? Racun tikus. Hah? Racun tikus. Hah? Yang bunuh Coba. Yesus itu siapa? Jawab Yang- dulu lah, orang Yunani, Iya, orang Yahudi. yang menyalibkan Yesus, Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak mati, dia menyerahkan nyawanya, jelas ya, tidak ada yang bunuh. Kok menyerah nyawa? Dia Eli menyerahkan. lama sahabat tani. Sekarang, iya sudah. Sekarang yang mati diracun siapa? Bentar dulu, menyerahkan nyawa, Sebentar tapi kenapa? dulu, dia- lolo, diam dulu lolo, ya. Ya, Begoder, diam dulu begoder. yang mati diracun siapa? Gara-gara Ya, apa? yang mati di kayu salib diracun? itu siapa? Yang mati diracun siapa? Saya tanya. Yang mati di kayu salib itu siapa? Yang mati di kayu salib Jadi begini Pak Yesus. Bom, Aditya Yesus. di mute aja Pak Mati Bom diracun supaya tidak siapa? berbalas-balasan dulu. Biar tidak di mute dulu. biar Pak Lidara, Kalau saya silakan bilang Pak sih Lidara lanjut. Sebentar. turunin aja. Yang Cuma. Pak Lidara silakan. Yang Oke lah, Pak Bom, saya mundur, Pak Bom, ya. Turunin aja. 3 hari disalib. Ya, silakan, lari Aditya. dia. Ditanya siapa yang diracun, dia bingung. Turunin aja, nggak ada jadi berkat. Silakan dilanjut Pak Lidara. Ya, jadi gini. Dia kan bertanya siapa yang disalib, mati disalib. Yesus kan dari tadi udah dijawab. Sekarang saya tanya yang mati diracun siapa? Kok nggak berani jawab? Itu loh. Iya. Jadi kita dengan standar yang sama kita tanya. Ya Yesus, Aditya, ya coba kamu panggil, kamu ngoceh sekarang di channelmu. Pak Lidara Kita baca tahu chat, lah, Pak Lidara baca kita chat. tahu lah Pak Bombo, Pak Lidara, ketika misalnya yang baru petobat baru ini tidak bisa baca Al-Quran gitu ya, Ya. dibilang odong-odong. Nah, sedangkan dia tidak bisa baca, dia tidak odong-odong, jadi memang susah kita dengan mereka ini. Iya, Pak, yang mualaf odong-odong, odong-odong semua, nggak ada yang benar. Mualafnya odong-odong itu semua. Pak Yang dia Lidara baca chat, bangga-banggain. Pak Lidara. Ya, Ya, udah, Baca silakan chat. King David. Statementnya apa? private chat. Saya Mantap. sebentar Pak Bom dan kawan-kawan semua. Dengan Aditya Saya sama izin, Yuni tadi, tanggapi. Pak Bom dan teman-teman semua, saya izin live dulu. Ya. Pak Ciler belum pergi, Pak Ciler dulu. Supaya Ya, Pak Cilar dulu, Pak Cilar dulu. silakan Pak Ciler. Enggak, paling Jangan lari dulu. saya paling cuma mau bilang ke Bu Rahma, tetap kuat dalam Yesus, pikul salib, dan selamat mengikuti kerajaan surga, itu aja barangkali. Saya lihat dulu teman-teman, Iya. karena ada kerjaan sedikit yang saya harus selesaikan. Terima kasih Oke. semuanya. Shalom, selamat malam. Oke, shalom. Sebentar. Ya, sehubungan dengan diskusi dengan yang sebenarnya sudah selesai, Tunggu. silakan Pak Bom ambil kendali Pak Bom. Terima kasih Pak Bom. Oke, makasih. Oke. Daerah Rahma, kayaknya Daerah Rahma ini punya handphone kayak macam mesin ketik ya, kayak Pak Cengce. Krecek ya. Iya benar, kecek. Kayaknya Daerah Rahma pakai merek iPhone ya, handphonenya. Iya Pak. iPhone yang terbaru ya, sama dengan Pak Cengce. Ya. Maksudnya gimana Pak? Merek handphone iPhone yang terbaru ya. Enggak juga Pak. Iya, soalnya Pak Cengce juga pakai itu, jadi bunyi kayak orang ketik. Sekarang bunyi enggak?
Nah, ini enggak Ini enggak, sudah enggak. Masih bunyi. Kalau ini nanti ngomong agak bunyi dia kecek. Sama dengan Pacengke punya ya. Iya. Oke, masih bunyi ya Pak ya? Udah apa-apa. Udah oke. Oke, silakan. Saya tanggapi Aditya dulu tadi. Pak Bembem. Saya tanggapi Aditya dulu tadi sebentar. Biar mungkin dia dengar di luar sana. Jadi dia berkata tadi itu orang Yahudi tidak mengenal Yesus Kristus. Itu ya memang otaknya otak kadrun begitulah. Tidak membaca Alkitab dengan baik. Ya kan? Pertanyaan saya ke dia gampang lah. Yang merekayasa salib Yesus disalib itu siapa? Imam besar Kayafas itu siapa? Ahli-ahli Taurat itu siapa? Kenapa mereka menyalibkan Yesus? Yang pertama mereka cemburu. Kenapa? Karena Yesus banyak menyembuhkan orang. Dan ajaran dia itu diikuti oleh semua orang Yahudi. Mereka terkesima dengan pelayanannya Tuhan Yesus. Tidak seperti pelayanan daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika dia membahas firman Tuhan, membaca firman Tuhan di Bait Elohim, mereka merasa sesuatu yang lebih hebat, jauh lebih hebat dibanding ahli-ahli Taurat. Di situ kita sudah bisa melihat bagaimana mereka merekayasa untuk membunuh dia sesuai dengan nubuatan para nabi-nabi. Di perjanjian lama bahwa Yesus pasti akan dibunuh. Dan dia sudah berkata ketika dia datang dia akan mati dan 3 hari dia akan bangkit. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia sudah firmankan itu jauh hari. Jadi kalau dia katakan orang Yahudi tidak mengenal Yesus, pasti mengenal dan satu ketika nanti. Orang Yahudi akan semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Jadi Aditya ini membaca Alkitab itu mencomot-comot ayat lalu membuat satu framing-framing yang negatif. Jadi ini sudah satu kekeliruan besar tentang pandangan dia terhadap kekristenan itu sendiri. Lalu dia masuk, dia bilang Islam itu paling baik, paling hebat. Ingat, Kristen itu bukan agama loh. Kristen satu tingkat lebih dari agama, di atas jauh. Karena kekristenan itu Tuhan sendiri yang turun mencari manusia. Kalau agama manusia yang cari Tuhan itu bedanya. Ya, Kristen itu Tuhan turun jadi manusia, mencari manusia. Yang berdosa diselamatkan. Yang merasa sombong, tidak merasa berdosa dan tidak perlu diselamatkan, silakan. Neraka akan menanti Anda. Yesus sudah mengerjakan perintah Bapaknya dengan sempurna. Maka dia berkata, sudah selesai. Sebelumnya dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu jelas. Ada ayatnya, bukan karang-karangan. Dan terakhir dia berkata, sudah selesai. Ya, kalau kita baca 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu jelas semua. Itu membuktikan dia Tuhan. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya tabir bait Allah itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan ada gempa bumi yang besar dan ada namanya itu gelap gulita selama 3 jam. Sampai kepala daripada tentara Romawi itu berkata, sungguh dia ini benar-benar anak Allah. Baca Alkitab dengan benar. Jangan mencari kesalahannya Alkitab. Kalian tuh membaca hanya mencari kesalahan Alkitab, bukan mencari kebenaran. Tapi mencari kesalahan Alkitab. Makanya kalian tidak akan pernah ketemu kebenaran. Sampai mati pun kalian tidak akan menemukan kebenaran dari Alkitab. Karena kalian baca Alkitab, kalian mencari kesalahan Alkitab. Kalian tidak akan pernah ketemu. Ya, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan Anda harus, kalau membaca firman Tuhan, harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan baca seperti baca koran. Ya, harus sungguh-sungguh Anda betul-betul menyerahkan diri Anda, berdoa, minta hikmat dari Tuhan, supaya apa? Supaya mengerti kalimat-kalimat, huruf-huruf yang dibaca itu menjadi hidup, menjadi rema. Artinya menjadi hidup.
bukan huruf-huruf mati. Anda bisa berkata Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi Anda nggak pernah ngalami dia secara pribadi. Itu namanya bohong. Beda dengan kekristenan. Mbak Emma tadi sudah bersaksi bagaimana Tuhan itu hidup. Makanya dia bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, sejak dari kecil dia sudah diintimidasi. Saya yakin dan percaya pasti dikatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu manusia dan lain bla bla. Sudah dianggap seperti agama sampah. Tetapi ketika Tuhan menjamah hati dia bertobat. Dan buktinya malam ini dia bersaksi bahwa Yesus benar Tuhan. Ya, dan dia tidak sedikit pun menjelekkan tentang keislaman loh. Saya menyaksikan kesaksian dia. Dia hanya bersaksi bahwa dia itu dijamah Tuhan. Dan dia meyakini Yesus itu adalah Tuhan, titik. Dia tidak bilang agamamu jelek, tidak pernah dia katakan itu. Dengar kesaksian ini dan boleh putar video ini. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut bibir daripada Rahma Emma ini mengatakan Islam itu jelek. Tidak ada. Ya, jangan framing-framing. Di sini kita semua berbicara kebenaran di atas kebenaran. Tidak, ya tidak, ya, ya, ya. Jadi Aditya ini memang sudah bermulut seperti ular, apa namanya itu, ular kobra atau ular yang beracun, ular beludak. Ya, di channel-channel Kristen yang lain, Pak Bom, dia menghina-hina Tuhan Yesus, dia menghina Alkitab. Ya, tetapi dia masuk di channelnya Pak Bom, dia tidak berdaya. Ya, di sini dia tidak berdaya karena dia tahu semua anak-anak Tuhan sini mengerti firman Tuhan. Tapi di channel yang lain dia bisa menghina-hina. Nah, ini yang saya bilang, Pak, ini orang-orang seperti begini, ini orang ular beludak, kita harus hati-hati. Dia masuk channel ini hanya bikin framing dan keributan. Bukan mau cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Kesaksian orang mau didegradasi, membuat iman orang jadi lemah. Inilah orang-orang ular beludak ini, yang tidak rela orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Dia tidak rela. Ya, jadi teman-teman semua kita bisa lihat malam hari ini, setiap kadrun yang masuk di sini nggak ada yang cerdas. Buat saya tidak ada yang cerdas. Iya. Silakan teman-teman yang lain. Oke, tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Jadi gini ya, tadi Aditya bikin komitmen. Kitab Taurat yang kita baca tadi, kitab Kejadian. Dia mengatakan bahwa itu bukan kitab Taurat. Aditya, kau panggil Ishak ke sini. Tunjukkan KTP Ishak. Saya jamin Ishak agama Islam. Saya yakin. Aditya, kau jangan bawa manusia. Memang dia Islam, Pak. Dia Islam. Saya Aditya, ada YouTube-nya. Kau belajar pintar lagi ya. Untung kau sudah ketemu Pak Bom bertobat. Kalau kau dapat saya dulu, kau tahu Pak Bom ya. Kalian adalah manusia-manusia penipu. Bikin ribut bangsa Indonesia ini. Ya, kalau kalian berani nanti bulan Oktober kita sama-sama suruh Ishak. Nanti kita ke Israel. Tidak perlu Aditya kau. Kita mau lihat. Ishak itu Islam, Pak. Nah, Ishak itu Islam. Memang dia orang Islam. Kalian penipu, ya. Kalian berdua tuh tukang tipu. Kalian datang ke Papua sini, ayo. Saya mau lihat kalian buka ke Papua sini. Gak ada orang Yahudi yang bela Islam, Pak. Di mana-mana pun gak ada orang Yahudi, gak ada. Okay. Penipu itu. Kita lanjut ke Ibu Rahma Emma Power DKI, silakan. Moderator. Yo, silakan. Ada Kakak Nona kah? Ada. Shalom. Atau siapa dulu tadi? Saya dulu ya. Ya, silakan Kakak Nona. Konsultasi sama atau bicara sama Mbak Rahma. Kasih Tuhan. Shalom, Emma, Rahma Emma, shalom. Saya melihat kamu, ya, ini anggap anak saya. Saya lihat kamu kecil, sangat kecil, tapi saya lihat itu kamu sangat kuat. Roh Tuhan itu ada padamu, sangat luar biasa. Saya tadi dengar kamu lagu nyanyi itu, ya memang saya tidak ikuti semua. Saya merasa saya disentuh juga. Gimana kamu diombang-ambingkan oleh keadaan, tapi kuasa Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kamu, yang beri kamu hidup sampai detik ini. Oleh karena itu,
tetap percaya, yakin, karena Tuhan Yesus sudah menyatakan, sudah menampakkan hidupnya dari Tuhan sendiri untuk kamu. Apapun seperti Aditya itu koar-koar aja, kamu jangan dengar. Jangan dengar di sana, karena mereka ya kamu kan sendiri sudah tahu bahwa kamu juga dididik seperti itu dari dulu. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, maka kamu hidup sampai detik ini. Kalaupun mereka itu mengatakan kamu itu bohong, kamu itu hanya itu, seperti Yuni juga katakan seperti itu, nggak usah dengar. Kita ini, kamu sudah saya melihat kamu itu seperti diikat oleh Roh Kudus, sehingga kamu tidak goyah. Kamu tidak goyah. Karena Tuhan sudah memberi kamu suatu kehidupan yang sangat-sangat berkenan kepadanya. Jadi itu saja. Supaya bapak-bapak juga ini jangan ngotot-ngotot lah. Ngapain ngotot orang-orang itu yang kambing ya nggak usah ngotot-ngotot seperti itu. Biarkan mereka itu, biarkan supaya kita ini Roh Kudus ini bertakhta di dalam hati kita. Yang Roh Kudus itu memberikan seperti Emma ini, ya, Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita sudah keluarkan kata-kata yang begitu tidak baik, ya katakanlah, ya mau apa Roh Kudus bilang saya sudah kasih kamu hidup ini seperti ini, lalu kamu marah-marah seperti Yuni, seperti Aditya, atau nanti yang lain-lain seperti Dani yang tidak punya tujuan arah hidupnya, diombang-ambingkan dengan ombak tapi tidak punya arah hidupnya. Ya, kita ini sudah punya arah hidup, tujuan hidup yang luar biasa yang Tuhan beri untuk kita. Jadi, salam damai saja. Damai berarti damai Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih semuanya. Silahkan lanjutkan berjalan terus dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Kakak Nona, luar biasa. Ada yang ditanggapi, Rama? Silakan tanggapi. Kalau ada pernyataan Kakak Nona tadi. Kalau nggak ada, kita lanjutkan yang lain. Ada nggak? Nah, lanjut aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, Rene, silakan Rene. Rene. Waduh, Rene tidak ada. Lanjut, Paulus. Paulus, selamat malam. Selamat malam, shalom. Shalom. Selamat Silakan. malam, Halo. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, selamat datang aja ya, Mbak Emma. Luar biasa keteguhan hatinya, benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus ya tentunya. Saya rasa itu aja Pak Negara. Lanjut. Oke, silakan. Terima kasih. Wah, ada tamu kita dulu ya, karena biasanya beliau ini nggak bisa lama-lama. Lalu Fauzan. Shalom, lalu Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Silakan, silakan lanjut kepada anak-anak Tuhan yang baru terima bertobat ini. Silakan. Iya, saya mohon maaf baru bisa masuk karena full terus studionya Pak Bom Bom luar biasa. Ya, saya tadi menyimak sebentar dan ketika saya mendengar saudara Aditya tadi memberikan komen itu, nah itu yang bikin saya berkata, Bang Haji berkata terlalu. Dia hanya pintar ya, dia pintar untuk ngomong seperti itu ya. Saya tidak tahu apa tujuannya dia, tapi memang satu hal yang membuat saya punya pengalaman sama Aditya ya. Ya, memang dia berhasil mengusir lah saya bilang ya, saya dari tempat pelayanan, tapi dia berpikir dengan berbuat seperti itu, dia mungkin berpikir untuk mematikan saya punya pelayanan. Tapi malah ketika saya habis disidang karena gengnya buat sesuatu yang apa ya, yang tidak terhormat seperti itu, dia edit video kesaksian saya, dia tambahkan dengan kata-kata yang sangat biadab saya bilang gitu, dan dia berpikir dengan berbuat seperti itu dia akan membatasi pelayanan saya, tapi apa yang dia buat itu salah. Bahkan malah dengan kejadian itu pelayanan saya semakin luar biasa sekali,
dan Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa. Dan saya kenal Aditya ini memang karena satu provinsi dengan saya, dan saya melihat mungkin dia ada kecewa dengan saya karena statement saya mengucapkan minal aidin wal faizin, dan dia berkata, oh itu, halo, Lanjut Pak. Lanjut Pak, dengar Pak. Oh masih dengar ya? Oke, sorry. Ya, dengan apa yang dia buat itu, saya malah prihatin sama dia. Ya, saya kasihan sekali sama saudara saya tadi itu. Kalau tadi saya bisa masuk itu, saya mau bilang, Bang Aditya, terima kasih banyak buat apa yang kamu perbuat bersama dengan gengmu itu. Dan saya cuma bilang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan apa yang kalian kerjakan itu membuat saya semakin diangkat sama Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, itulah itu yang bisa mereka perbuat. Amin, ya, amin. Memang agak licik di situ, tapi ya saya cuma bisa bilang Tuhan Yesus sangat mengasihimu Aditya. Ya, saya melihat dari wajahmu itu memang penuh dengan kemunafikan. Tapi ya itulah, saya agak sedikit gimana melihat statement atau kata-katanya dia tadi itu. Memang ya tidak heran kalau banyak teman-teman bilang dia itu keturunan ular beludak. Ya, ya itu aja yang saya bisa bilang. Ya, Ibu Rahma, terima kasih banyak. Ya, tadi saya sepintas mendengar kesaksian Anda luar biasa sekali. Dan kalau tidak salah, Anda pernah kesaksian di Miracle TV ya? Oh, Jumat Pak, nanti Pak. Oh, Jumat ya? Belum perdana di sini Pak. Oh, itu Melisa. Oh, itu ya, itu Marisa. Agak mirip ya. Iya, terima kasih banyak saudariku, tetap semangat ya. Ya, apa yang Anda saksikan itu saya percaya itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, enggak perlu pusingkan apa penilaian orang. Yang paling penting ketika kita melakukan semua itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari Tuhan kita menerima upah yang terbaik. Ya, karena yang mengalami itu kita sendiri. Orang mau bilang Yesus itu bukan Tuhan, orang mau bilang Yesus itu hanya sekedar nabi, hanya sekedar utusan, hanya sekedar rasul, enggak usah dengarkan itu. Ya, karena yang mengalami kita sendiri. Ya, iman kita bukan ditentukan oleh apa kata orang. Ya, tapi apa kata firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau boleh orang kalau ada orang tanya saya, oh Yesus itu bukan Tuhan, siapa yang disalib, Yesus mati, dibunuh sama manusia, tentara Romawi. Bagi saya itu tidak penting. Bagi saya yang paling penting adalah saya punya iman bahwa dia mati buat saya. Ya, karena saya orang berdosa, dia rela mati buat saya, karena dia mau menyelamatkan saya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang saya imani. Ya. Amen. Dan hanya dia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Semua nabi, semua tokoh-tokoh agama yang saya pernah pelajari, tidak ada yang berani ngomong seperti apa yang Tuhan Yesus omong. Ya, makanya itu yang membuat saya percaya sekali bahwa hanya satu pribadi ini yang sanggup memberikan kepada setiap kita jalan keselamatan untuk kita bisa menikmati keselamatan yang kekal. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, ya di sana dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, kalau yang lain itu hanya bisa bilang mudah-mudahan, semoga, tapi dia berani berkata iya dan amin. Nah, itu yang membuat saya mantap untuk tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Orang mau ngomong apapun itu bagi saya tidak penting. Ya, yang paling penting saya yang mengalami sendiri. Ya, seperti Ibu Emma yang mengalami sendiri, udah orang mau ngomong apa. Seperti yang Kakak Nono bilang tadi itu, orang mau sampai berbusa dia ngomong, oh Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya rasul. Ya, saya boleh bilang begini, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, ya, agama boleh banyak, juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Wow. Terlalu. Ngomong-ngomong si Mbak Marisa sudah kenal belum Lalu Pauzan ini? Karena udah gelap di kamar. Mbak Marisa sudah tahu belum siapa ini Lalu Pauzan? Mbak ini Mbak Rama. Iya.
Udah pernah dengar belum siapa ini Lalu Fauzan? Belum. Saya belum ya? Murtadin dari Lombok. Murtadin juga. Dan satu tahun yang lalu saya disidang sama tokoh-tokoh agama Islam di tempat saya. Karena mohon maaf, karena perbuatan gengnya siapa itu? Saudara saya Aditya itu. Dia edit kesaksian saya di Pak Yusuf Manubulu, dia tambahkan dengan kata-kata yang mohon maaf, saya bilang aduh, bagi saya itu saya bilang ya apa ya, terlalu naif, saya bilang gitu ya. Kesaksian saya diedit sama dia, dan memang saya melihat dari channel yang dibuat sama teman-temannya Aditya itu memang seperti itu dia punya pekerjaan. Nah, akhirnya dia berpikir dengan dia buat seperti itu, pelayanan saya mati. Bahkan saya bersyukur lewat apa yang dikerjakan sama mereka itu yang membuat saya semakin dibawa terbang tinggi sama Tuhan, semakin dipercayakan hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya seperti yang sering saya katakan bahwa orang Kristen itu semakin dihambat, semakin merambat, ya, semakin dijepit, semakin melejit. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa sekali. Pak Bom, ya Pak, kalau saya dengar Pak kasih karunia ini luar biasa sekali, karena dulu kita banyak waktu sama Bapak Muhammad KC juga, saya sangat dikuatkan iman kita sama saudara kita ini. Amin, ya. Amin. Ibu Rahma Emma, tetap semangat ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, saudariku. Ya, harus semangat. Jangan pedulikan apa kata orang. Ya, karena kita hidup ya bukan kata orang, tapi apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan setiap kita. Ya, maju terus, beritakan Injil, kabar baik ini kepada semua orang. Ya, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Karena saya belajar begini, 1 menit Pak Bom. Ya, 1 menit Pak Bom. Ya, saya belajar bahwa ada 3 kunci untuk kita bisa menikmati berkat dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau menikmati berkat, banyak orang Kristen diberkati oleh Tuhan, tapi belum tentu menikmati berkat. Dan saya belajar untuk kita bisa menikmati berkat dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menjadikan hidup kita ini saluran berkat buat orang lain. Ya, berkat itu bukan hanya materi, tapi motivasi, dorongan, semangat itu berkat yang luar biasa juga yang bisa memberkati orang lain. Yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli akan kehidupan setiap kita. Makanya saya sering katakan, ayo kenali siapa Allah kita bukan dari kata orang. Ya, tapi mari kita kenali Tuhan kita, karena kita mengalami sendiri bahwa Dia baik buat kita. Karena saya belajar bahwa orang yang mengenal Tuhan itu, dia akan malu berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Aku punya tantangan yang besar. Aku punya persoalan yang besar. Enggak. Orang yang kenal Tuhan secara pribadi, dia akan selalu berkata kepada masalah, kepada tantangan, hai masalah, hai tantangan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membawa aku dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadikan hidup kita ini mezbah. Dan saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, Tuhan akan membawa kita untuk menikmati janji-janji Allah tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, tetap saksikan kebaikan Tuhan, jangan pedulikan kata orang, ya, karena ada Kristus dalam kehidupanmu, saudariku. Maju terus. Amin. Gaspol. Kalau anunya Pak Bom itu, apa itu Pak Bom? Nanti kalau Pak Rahma, ya, nanti Pak Rahma mungkin bisa lihat kesaksian dari saudara kita Lalu Fauzan ini, luar biasa kesaksiannya. Bagaimana dia masuk penjara. Tapi dia ada satu kelemahannya. Can you speak English? I'm sorry because I cannot speak English, you know. Itu bahasa apa itu yang jawabnya? Itu gara-gara pelepasan itu mau ditukar pakai bahasa roh, bahasa Inggrisnya hilang. Silakan dilanjut. Yesus baik. Silakan Pak Bomo, yang mau dilanjut. Terima kasih banyak. Sabar dulu. Kita semua. Sabar dulu Pak Hamba. Aduh. Saya masih menyimak Kakak. Iya. Begini ya. Jadi Rahma, saya kasih penguatan iman ya. Puji Tuhan, Rahma sudah jadi warga kerajaan surga. Tiba-tiba saya teringat ayat waktu tadi Pak Lalu bilang mengenai Aditya dan semua anak-anak Tuhan di rumah dan semua yang ada di sini saya ingatkan. Ini bukan saya, tapi tiba-tiba Tuhan yang ingat buat saya. Oke, kita baca sama-sama ya. Dan Rahma baca ya. Ya. Oke, 31 dan 32. Yohanes 12. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini.
Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lanjut, Pak. Amin. Amin, Emma. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ingat ya. Amin. Tadi kan Amin. ada orang-orang yang benci Yesus kan. Semakin membenci, banyak orang akan ditarik dan dimuliakan nama Tuhan. Itu tiba-tiba tadi saya diingatkan ayat ini ya. Dan ini Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus bahwa Yesus katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang lagi penghakiman. Anak-anak Tuhan ya, yang orang-orang yang mengenal Yesus, ya, termasuk Bapak Muhammad KC, biarkan. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya, anak Tuhan semua bantu dalam doa, anak-anak Tuhan yang sekarang Pak Muhammad KC, bantu dalam doa. Dan aku nih Yesus. Apabila aku ditinggikan dari bumi, kita semua menyebut nama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Perhatikan. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jangan putus asa, berdoa dan meminta. Tinggikan nama Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Yesus yang berkuasa di bumi maupun di surga. Jangan takut, malam hari ini pertobatan terjadi. Nubuatan digenapi dan banyak orang mengalami pemulihan. Haleluya. Kita lanjut, silakan. Kakak Rene. Abang Ya, Rene. ini belum Pak Bom Bom. Marban. Marban dulu Pak Bom Bom. Ya, silakan Pak Marban. Salam Pak Marban. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau dikasih penguatan kepada saudara kita? Silakan. Ya, saya hanya sedikit aja ya. Jadi, ya lakukanlah apa yang difirmankan Tuhan. Karena memang melakukanlah yang terbaik, ya. Jadi memang ke depan saya yakin tantangan-tantangan akan semakin banyak. Semakin kita mengerti kebenaran, semakin banyak orang yang mencemooh. Itu udah bukan sebelum dunia ini dijadikan, itu sudah terjadi. Jadi ada juga orang ngomong, semakin pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Begitupun, semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita dibukakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Kita dibukakan untuk melakukan, tapi dengan adanya Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, kita akan mengerti mana yang benar, mana yang salah. Saya sebentar menanggapi tadi Aditya ya. Jadi dengar Aditya, mudah-mudahan kamu dengar. Karena kamu tidak mengerti konsep Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Itulah kebodohan yang saya kira dari dulu selalu mengatakan bahwa Yesus mati ya. Karena dia tidak mengerti, karena mereka tidak mengerti konsep Tuhan itu buat manusia seperti apa. Saya berulang kali mengatakan bahwa konsep Tuhan di dalam kehidupan manusia, biar manusia itu serupa dan segaman. Dan memang diciptakan demikian. Tapi karena sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan akan menjadi manusia juga, manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela, tidak punya dosa. Karena orang berdosa tidak mungkin bisa menebus dosa. Bagaimana caranya? Tapi Tuhan mengambil rupa manusia dan juga itu juga biar kita bisa melihat wajah Tuhan juga di dalam hidup seorang Yesus Kristus. Jadi mungkin ya itu aja buat Rahma ya, ke depan ya. Lakukanlah apa yang kamu dapat dari Tuhan, kerjakan sebaik-baiknya. Oke? Oke. Amin, terima kasih Pak. Amin. Pak Marban, Pak Marban turun ya. Ini ada Marisa mau bergabung ya. Marisa. Oh ya, oke. Kita nanti Kakak Nona, minta maaf ya. Bisa kita gantian kah?
Ada yang mau bergabung lagi? Kakak Nona. Oke, Marisa naik, Marisa. Marisa masuk. Ya, semari tunggu dia masuk Pak Bob, saya komentar dikit Pak. Ya, jadi teman-teman semua, siapapun yang bisa mendengar siaran ini dari Solata BM2, saya mau katakan bahwa Tuhan yang benar pencipta langit dan bumi, yaitu Adonai atau Hashem, ya, itu adalah Tuhan yang sempurna. Sekali dia berfirman, tidak pernah bisa dibatalkan lagi. Dan tidak perlu kitab suci lain lagi yang melengkapinya. Cukup Alkitab ini sudah lengkap. Bisa menjawab dirinya sendiri. Apabila orang bertanya, Alkitab bisa menjawab dengan dirinya sendiri, ayat menjawab ayat. Jadi kalau ada orang berkata, ada lagi abad ke-7 datang untuk menyempurnakan Taurat, Mazmur, kitab para nabi, dan Injil, itu satu kesalahan dan kekeliruan yang amat sangat fatal dan luar biasa. Sebab Tuhan yang benar, sekali dia berfirman, adalah sempurna. Kalau Tuhan berfirman tidak sempurna, berarti bukan Tuhan yang sempurna. Jadi Tuhan yang sempurna tidak perlu Tuhan lain lagi datang untuk menyempurnakan. Tidak. Cukup Taurat, Mazmur, kitab para nabi, dan Injil sudah lengkap. Jadi jangan lagi memframing ada kitab lain lagi yang datang di abad ke-7 yang mau menyempurnakan Taurat, Mazmur, dan Injil 31.000 lebih ayat. Mau disempurnakan dengan 6666. Itu tidak akan sempurna. Terima kasih Pak Bom. Tuhan memberkati. Oke. Selamat malam, Marisa. Shalom. Baru selesai kebaktian Penuh ya? terus nih, Pak Bom. Iya. Mental terus dari tadi. Shalom semuanya. Mbak Shalom. Rahma. Luar biasa Mbak Rahma. Teman-teman saya pada bilang, wih keren kesaksiannya. Wih, iya dong. Kalau orang mengalami Tuhan pasti keren. Memang keren ya. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila Benar aku telah sekali. pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus tidak ingin kita binasa, teman-teman, ya. Untuk itu Tuhan datang ke dunia supaya kita memiliki hidup berbeda dengan si iblis. Si iblis adalah penyesat, ya. Si iblis adalah pembunuh manusia dari semula, ya. Yang selalu memfitnah, mendoktrin, ya teman-teman ya. Makanya kita yang hidup di dalam Tuhan adalah kebenaran. Tuhan Yesus baik kepada kita, ya. Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita. Tuhan Yesus tidak mau, ya, meninggalkan kita, teman-teman. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Adakah Allah yang seperti ini? Adakah Allah yang seperti ini? Gak ada. Benar. Hanya Tuhan Yesus yang Amin. rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Karena kasih karunia, ya. Dia adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Untuk kalian yang belum mengenal Tuhan Yesus, cari kebenaran teman-teman, ya. Hidup adalah kesempatan. Untuk apa kalian membela agama kalian sedangkan tidak ada keselamatan? Untuk apa? Ketika saya hidup di dalam terang, ya. Di mana saya hidup di dalam terang, di situ saya mengetahui kebenaran, teman-teman. Dan hal-hal yang dulu-dulu saya percaya ternyata itu sangat-sangat apa ya? Tidak masuk di akal. Dan puji Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan memilih saya, menjamah saya. Ya betul tadi, katakan tadi Bapak siapa itu yang berkata, orang lain tidak akan tahu apa yang kita alami. Contohnya Pak Bom, Mbak Rahma, aku yang mengalami Tuhan, Pak Lalu, Pak Uzan ya, yaitu karena tidak bisa ada yang bantah ketika kita dijamah Tuhan, dipilih Tuhan, tidak ada yang bisa bantah. Orang lain mau berkata apapun terserah. Kenapa saya sangat menggebu-gebu? Karena saya mengalami kasihnya yang luar biasa. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamahlah mereka, supaya mereka mengenal kasih-Mu yang ajaib dan terang-Mu yang ajaib. Engkaulah kebenaran dan hidup. Tuntunlah kami ya Bapak,
Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Yesus luar biasa. Haleluya. Jadi tadi itu sebenarnya saya mau jawab Bapak siapa tadi tuh ya? Adit tuh ya. Adit ya. Nah, Luar biasa. ya dia kan nanya mengapa saya bisa meninggalkan iman kepercayaan saya dulu. Sebenarnya gini, kalau seandainya dia mau saya jawab, saya maunya dia harus baca dulu Taurat dan Injil. Kalau dia tidak pernah membaca Taurat dan Injil, percuma, dia nggak bakalan nyambung gitu loh. Cuma tadi mau saya bilang, jadi firman Tuhan itu sesungguhnya benar nyata, itu yang saya rasakan setelah saya membaca firman Tuhan itu. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang dibilang katanya itu bukan Taurat tadi, ini Taurat Pak Adit ya, kalau dia masih dengar ya. Jadi firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kami di sini itu menyatakan Allah yang Esa. Kami di sini ialah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Cuman dia adalah Allah yang Esa, Allah yang sama. Sama seperti kayak misalnya saya punya tanah liat. Saya ilustrasikan seperti itu. Saya punya tanah liat. Terus tanah liat itu mau saya buat piring, mau saya buat pas bunga, mau saya buat teko, tapi dia sama, dari bahan yang sama, dari tanah liat yang sama. Itulah Allah kami, gitu loh. Nah, lalu lanjut firman-Nya berkata, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia itu menciptakan kita semirip dan segambar dengan Allah. Jadi kita tidak akan pernah mengenal Allah. Saya nggak akan pernah mengenal Allah itu bagaimana, sesuai nggak, benar nggak, sesuai dengan firman-Nya di dalam Kejadian itu, dari mula-mulanya itu. Bahwa dia itu menciptakan saya itu segambar dan semirip dengannya, ya kan? Kalau dia nggak datang langsung ke dunia gitu loh. Nah, Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Saya bisa melihat betul bahwa Allah itu segambar dengan saya gitu loh, dengan manusia yang dikatakannya dalam firman-Nya itu, bahwa manusia itu mirip dan segambar dengan Dia. Mengapa Allah turun ke dunia sebagai manusia? Firman yang menjadi manusia, karena memang ya dia mau menggenapi firman-Nya gitu loh. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu berkata, kita diciptakan semirip dan segambar dengan Dia. Ya dia itu Allah gitu loh. Jadi dulu saya tidak mengenal Allah saya. Saya hanya mengenal bahwa Allah saya zat gitu loh. Saya tidak boleh menanyakan Allah saya bagaimana, saya hanya perlu mengimani saja begitu. Nah, kalau saya tidak mengenal Allah saya, maka saya tidak sempurna. Karena kehendaknya Allah itu harus dengan Dia turun juga ke dunia untuk menggenapi itu supaya benar, tidak hanya tulisan saja gitu loh. Harus dengan Dia turun ke dunia. Selama ini saya hanya mendengar perintah aja gitu kan. Kita hanya mendengar perintah saja. Dulu dalam iman kepercayaan saya juga hanya dengar perintah saja. Tapi perintah itu tidak harus, kita harus kenal dari mana sih perintah itu gitu loh. Nah, setelah saya mengenal Tuhan melalui firman-Nya, Allah itu benar-benar roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Dia sudah turun melakukan penggenapan firman itu. Jadi kita tidak dapat hanya mendengarkan para rasul, para nabi bahwa kehendak Allah itu seperti ini. Kita juga perlu ya sosok yang betul-betul Allah itu gitu loh. Yang turun ke dunia, ke bumi, ke dunia untuk menyatakan itu, maka jelaslah kita akan lebih percaya. Nah, firman-firman Tuhan yang saya baca itu menguatkan saya. Dari Taurat sampai ke Injil itu semuanya menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan mengapa Yesus itu, Allah itu, firman itu harus turun ke dunia untuk menjadi manusia, karena Dia menebus dosa. Saya pada saat itu berkata, jika engkau ingin
Dia berkata pada saat itu, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Jadi pada saat dia mengatakan itu, saya belum 100% percaya. Tetapi setelah saya membaca firman dan saya lebih mendalami firman itu, saya berkata, oh benar, Allah itu memang harus turun ke dunia ini, menjelma sebagai manusia, supaya semakin nyata. Itu tidak hanya seperti kata para nabi saja, karena mereka hanya manusia biasa. Kita perlu Allah yang jelas, yang benar-benar menyatakan dirinya dalam dunia ini. Ialah Yesus. Dan masih banyak lagi mujizat yang keilahian Yesus yang menunjukkan kepada manusia, kepada saya secara pribadi yang mengalaminya, agar manusia itu mau percaya dan beroleh akan keselamatan gitu loh. Jadi Allah memang harus turun ke dunia sebagai manusia, selain untuk menggenapkan firman itu sendiri, juga untuk memberi pengetahuan dan pengertian kepada manusia bahwa pada akhir zaman manusia akan dihakimi oleh Allah yang serupa dengan manusia. Itulah dia Yesus yang pernah ada di dunia. Bukan dihakimi oleh roh yang tidak berwujud, melainkan roh yang berwujud segambar dan serupa dengan manusia, seperti yang difirmankannya dalam kejadian itu, dalam kejadian 1 itu, supaya manusia mengerti akan penghakiman itu sendiri. Yesus dan para malaikat Allah akan duduk sehingga di singgasananya gitu loh, untuk menghakimi setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepadanya, sesuai hukum yang telah ditetapkannya di dalam Alkitab. Kita dapat melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, apa kata firman Tuhan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa Dia? Pada saat saya membaca firman ini, wow, dulu saya berkata bahwa Dia cuma nabi biasa. Lah kalau Dia nabi biasa, kenapa di sini dikatakan tidak ada sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi? Gitu loh. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, termasuk saya, termasuk Marisa, semua yang telah mendengar kesaksian ini dalam channel Pak Bom ini. Ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia. Siapa? Ia itu Yesus. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya, Dia datang kepada kita ini karena kita ini punya Dia gitu. Kita diciptakan olehnya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Yesus. Dia itu ya, jelas di dalam kepercayaan saya juga dulu mengatakan dia itu dari Roh Kudus, ya, bukan diperanakkan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang saya dapatkan. Inti dari kenapa Tuhan harus turun ke dunia. Ya karena penggenapan. Maka Tuhan harus hadir di dunia ini. Dan kita dapat melihat kealahannya. Dari mana kita dapat melihat kealahannya? Saya sendiri setelah membaca firman Tuhan, ya kita harus percaya firman Tuhan. Semua agama punya kitab kepercayaannya masing-masing, dan kitab itulah yang kita dapat melihat
bahwa kehendak Allah, pernyataan Allah, Allah berbicara kepada kita yang melalui firman-Nya itu. Jadi kita harus percaya. Saya secara pribadi sangat percaya sekali kepada Taurat dan Injil bahwa itu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada para nabi, para rasul untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi dari mujizat yang ia lakukan, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, terlebih dia menghidupkan orang mati, dan itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia, nggak mungkin. Nyawa, nafas itu hanya milik Tuhan. Semua agama mengatakan seperti itu, gitu loh. Nggak ada agama lain mengatakan manusia itu punya apa dikendalikan oleh lain, pasti itu punya Allah, gitu loh. Nyawa di tangan Tuhan, gitu loh. Kita dapat melihat dari firman Tuhan bahwa Yesus menghidupkan orang mati seperti Lazarus. Sudah berapa hari dibangkitkan oleh Yesus. Jadi siapa sih yang dapat membangkitkan? Ya walaupun dikatakan itu kehendak atau kehendak Allah atau utusan Allah, ya kenapa nabi-nabi yang lain enggak? Kenapa hanya dia, gitulah. Itu buat saya yakin bahwa Yesus adalah Allah. Jadi seperti Pak Adit ya. Walaupun Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17 itu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tapi ya, dengan kita membuka diri kita untuk meminta keselamatan dan kebenaran yang datang langsung dari Allah, yang empunya kuasa atas tubuh jiwa roh kita itu, Tuhan akan membukakan jalan untuk kita memperoleh keselamatan dan kebenaran itu. Ya, intinya apa? Kita membuka diri, gitu loh. Tidak menutup diri. Dan Tuhan akan menunjukkan siapa dia melalui mujizatnya. Dan itu yang saya rasakan dalam hidup saya. Sehingga saya mengatakan, Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau Tuhan yang selama ini saya cari. Engkau Tuhan yang tidak pernah mau membiarkan saya binasa, hidup dalam kegelapan. Saya tahu dia Tuhan. Dia Tuhan itu yang selama ini saya cari. Saya dulu selalu katakan, waktu kecil saya selalu bilang, saya selalu menjahat-jahatkan Yesus. Tapi sekarang saya baru tahu siapa Yesus. Amin. Setiap hidup ini di dalam hidup saya. Tentu tidak mudah kalau saya ceritakan semua, mungkin panjang. Sungguh berat hidup saya mengikuti Yesus. Tapi apa saya katakan? Inilah hidup saya. Saya mau hidup saya ini menjadi bermakna buat Tuhan, gitu loh. Tentu ada harga yang harus saya bayar untuk Tuhan. Tapi dalam setiap problem dalam hidup saya, masalah dalam hidup saya tetap bersyukur. Bukan saya bersyukur akan adanya masalah itu, tapi dengan adanya masalah itu saya akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Haleluya. Gitu loh. Jadi kalau hari-hari ini saya mendapatkan masalah atau apa, saya langsung serahkan aja sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti pegang kendali dalam hidup saya, gitu. Amin. Ya, Ibu Rahma. Amin. Nanti kita bertanya sama Pak James Bond ya. Sebelum Pak James Bond, ini ada kiriman video untuk Rahma dengan Marisa. Ntar kita nonton iklannya ya, sambil kita iklan dari Pak fansnya Ibu, dari Pak Parlindungan Sitorus ya. Kita lihat dulu ya. Iklannya. Itu ya, dari fans beratnya apa? Oke, kita lihat iklan dulu ya. Bom. Bentar. Dengan siapa? Ya, saya Pak Lalu.
Oh ya, bagaimana sekarang? Ya, saya minta tolong 1 menit aja sebelum saya istirahat Pak Bom Bom, karena di tempat saya sudah jam 12 malam. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Ibu Rahmat tadi itu. Ya, kalau saudara kita seperti Aditya itu dia tidak percaya kalau Tuhan itu bisa jadi manusia. Ya, dia lebih percaya kalau Tuhan itu bisa jadi batu. Nah, makanya kalau Ibu Rahma, Ibu Marisa mungkin ingat ya, kalau waktu kita Muslim dulu itu ada 20 sifat Allah gitu ya. Ya, sifat Allah itu wujud, kidam, bako, Iya, Allah mukhalafat wujud syuhudil kidam khawadis, bako. qiyamuhu Betul. binafsihi, wahdaniyat. Itu semua sifat-sifat itu ada dalam pribadi Ada di Tuhan dalam Yesus Yesus. Kristus gitu. Amin. Iya, Amin. saya Betul. sepakat itu. Betul. Tadi Anda sebutkan masalah wujud. Ya, wujud itu kan ada, ya. Yes. Sifat Allah yang pertama itu ada. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh saudara kita yang Muslim, bahwa mereka lebih meyakini bahwa Allah itu bisa menjelma menjadi batu. Mohon maaf, ini yang saya sering banyak dengar juga dari teman-teman kita yang di channel Kristen ya. Dan itu ketika didebat sama teman-teman Muslim, mereka tidak bisa, kami bukan menyembah batu. Ya, tapi setiap orang beribu-ribu orang malah pergi ke situ hanya untuk mencium itu gitu loh. Nah, ini yang saya berpikir kenapa mereka lebih percaya kalau Allah itu bisa jadi zat yang padat seperti itu daripada menjadi manusia. Ya, karena saya percaya seperti yang disampaikan sama Ibu Rahmat tadi itu bahwa Allah itu menciptakan kita serupa dan segambar. Makanya dia tidak kalau kalau hewan yang jatuh dalam dosa dia tidak akan tebus. Tapi kalau manusia dia akan datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, ini yang saya tadi tangkap dengan apa yang disampaikan sama Ibu Rahma itu, bahwa ya kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Ya, wujudnya itu ada dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, makanya saya bisa bilang malam hari ini, ayo jangan pernah pusingkan apa kata orang, tapi ayo kita alami pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Pak Bom Bom, terima kasih banyak ya, tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya, shalom, selamat malam, selamat pagi, menjelang pagi. Shalom, shalom, Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Pak Lalu sebelum pergi lihat iklan dulu ya. Kita lihat iklan dulu ya. Mungkin Pak Lalu masih ingat iklan ini ya. Sampai orang jatuh ya. Kita lihat dulu ya. Kalau mau kita lihat ulang ya kalau. Sahur, sahur. Ali Dara bangun. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur. Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Sahur. Halo guys, selamat sore. Hari ini hari jadi saya, bos kasur. Kami bertiga aja nih. Ini Emi cepat nih, kita di sana langsung. Halo guys. Nah, itu ya.
Ambiar. Ya, jadi betul ya, Mbak Rahma. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal ya Mbak Rahma. Haleluya. Iya, betul. Haleluya. Dan pada Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini firman yang sangat luar biasa. Ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Barang siapa menuruti firman-Ku, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal, teman-teman ya. Nggak usah ragu-ragu, teman-teman ya. Aku mengasihi kalian yang belum percaya kepada Yesus, begitupun aku juga mengasihi kalian, orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Kuatkan iman kalian, teguhkan iman kalian, sehingga kalian akan mendapatkan mahkota kehidupan ya, yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita semua. Dia menebus dosa kita ya. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan Yesus. Seperti saya tahu loh. Haleluya. Haleluya. Ada lo lagunya. Ada lo lagunya. Allah ada yang berwujud. Yuk, kita nyanyikan yuk dalam hidup kita. Yuk. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Terus tiada gimana Pak? Kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengorbananmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ular beludak lagi ngebahas itu tuh, ular beludak. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Haleluya. Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Amin. Engkau Bapa yang setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Mbak Risa. Mbak Risa. Iya. Kalau saya katakan Mbak Risa, saya punya rumah di Bali, besar loh di Bali dekat Pantai Kuta. Mbak Risa percaya nggak? Pasti nggak percaya kan? Nggak percaya. Kenapa? Karena saya hanya percaya kepada Tuhan. Ya, karena belum lihat kan? Belum lihat, Kalau sudah lihat pasti percaya dong. Betul nggak?
Nah, begitu juga orang yang gembar-gembor mengatakan, aku percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi ditanya mana barangnya? Nggak ono, nggak ada. Lah, apa yang dipercayai? Itu namanya pembohongan. Kalau kita katakan kita percaya, ada barang buktinya. Nih loh barangnya. Percaya nggak? Ini barang buktinya. Betul. Seperti saya kata, Mbak Risa, saya punya rumah di Bali. Buktikan lu punya rumah di Bali. Ayo kita ke Bali. Nih rumah saya. Ternyata ke Bali nggak ada rumah saya. Kamu bohong. Begitu juga Taurat, Zabur, Injil. Mana barangnya? Kamu katakan kamu beriman. Barangnya mana? Nggak ada. Apa yang diimani? Amin. Oke. Silakan, Dan ada lagi, teman-teman. Bapak, aku mau tambahin. Ya, Ya. Yohanes pasal 8 ayat 23. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, kata Tuhan Yesus. Dan jelas ya, Tuhan Yesus berasal dari sorga. Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa, bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sorga. Ya, ada 4 alasan mengapa Yesus dia naik ke sorga. Yesus berkata, aku berasal dari atas, ya, berasal dari sorga. Aku berasal dari Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Aku yang awal dan yang akhir, aku ada sebelum Abraham ada. Itu jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, teman-teman. Ya, adakah manusia yang berasal dari sorga? Adakah? Nggak ada. Kalau memang kalian menganggap Yesus manusia biasa, adakah manusia yang berasal dari sorga turun ke bumi, ke dunia ini, terus naik lagi ke sorga? Kok enak banget gitu loh. Karena Yesus pemilik tahta sorgawi itu. Itu membuktikan kuasanya luar biasa, bangkit dari kematian, naik ke sorga. Amin. Haleluya. Amin. Oke, Pak Timothy silakan. Pak Timothy. Ya, selamat malam Pak Bom. Selamat malam. Terima kasih Pak Bom dan teman-teman semua ya. Khusus buat Rahma dan Risa, selamat datang ya di kerajaan Allah. Saya membacakan firman Tuhan di dalam Nggak khusus di Mordekai kah? Luar biasa nih Pak Mordekai. Malam Pak Lidara ini bos kita nih ya. Saya bacakan firman Tuhan Pak Bom Yohanes 3 ayat 5 ya. Yesus berkata kepada orang Farisi ya. Ini Nikodemus. Nikodemus ini adalah orang Farisi pemimpin Yahudi ya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh di sini adalah R huruf besar, berarti Roh Kudus. Ya. Nah, saya selalu teringat saya ketika saya lahir baru. Ayat ini yang selalu membuat kita berapi-api, sama seperti Rahmat tadi yang bersaksi bahwa dia dilahirkan dari air dan roh, seperti Marisa ini. Kenapa? Roh di sini adalah R huruf besar. Jadi dia mengalami kelahiran baru, mengalami roh Allah di dalam hidupnya. Ketika roh Allah ada di dalam diri seseorang, dia akan terus bersaksi Yesus itu Tuhan. Makanya dikatakan tidak satu pun orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa roh Allah di dalam diri orang itu. Ya, jadi saudara-saudara kita yang di seberang itu tidak bisa memahami apa yang dikatakan secara rohani, secara roh dan firman Allah. Karena rohnya mereka mati. Secara rohani mereka buta. Sehingga kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib, mereka tidak bisa terima. Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Sama seperti Aditya tadi. Oh, kami semua melakukan apa yang Yesus lakukan. Kami menuruti semua apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, ini penipuan dan dusta. Nah, sekarang kalau Yesus berkata, baptislah dirimu. Orang semua. Atas nama Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kalau ditanya Aditya, kita bisa baptis nggak si Aditya? Pasti dia nggak mau. Padahal amanat Yesus sekarang, baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara kita yang di seberang ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan dari air dan roh Allah.
ketika roh Allah itu menjamah hati kita semua, kita akan bersaksi Yesus adalah Tuhan. Penyataan roh Allah di dalam diri seseorang menyatakan karya Kristus. Ya kan? Dalam hidup kita. Dalam kita berdoa, dalam kita beribadah, dalam kita seperti malam hari ini bernyanyi. Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang menolak Yesus adalah Tuhan, ya itu berasal dari iblis. Pasti. Nggak mungkin enggak. Bukan kita yang ngomong, tapi Alkitab yang berkata. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa roh Allah ada di dalam diri orang itu. Makanya tadi mari saya katakan, Yesus berasal dari Allah, dari atas. Aku bukan datang dari bawah, tapi dari atas. Dari firman Allah. Yesus adalah firman Allah, berasal dari roh, berasal dari Bapa, makanya disebut putra Allah, kan seperti itu, ya. Yang terakhir Pak Bom, kalau ada ilah-ilah di luar sana yang mengatakan Tuhannya adalah Tuhan yang benar, itu penipuan dan dusta. Coba kita lihat di Indonesia ini, terakhir teman-teman di live chat. Ada banyak sekali orang menutup gereja atas nama iblis. Bayangin. Ada orang menutup gereja, mendatangi gedung gereja secara fisik, tapi menyebutin nama iblis. Coba. Teman-teman coba di live chat, teman-teman yang di seberang sepupu kita. Ada oknum-oknum mendatangi gereja tertentu, tapi menyebutin sesembahannya. Tolong teman-teman di live chat yang di seberang. Oh itu kan oknum. Oke oknum, kita setuju. Tapi ada juga orang yang membom gereja, menyebutin Tuhan. Kalau oknum bukan 1-2 kali. Ya, ada juga orang yang melarang mendirikan gereja, tapi menyebutkan Tuhannya, ilahnya. Coba, ada juga orang yang melarang beribadah dan juga memenggal kepala orang, tapi menyebutin ilahnya. Ini kan atas nama iblis. Ditambahin lagi Pak Bom. Coba kita orang Kristen. Adakah orang Kristen melarang orang beribadah agama lain? Tapi kita berkata, haleluya, puji Tuhan, saya Timothy. Jadi kalau ada orang menutup gereja atas nama iblis itu. Kalau ada orang melarang orang beribadah, itu Tuhannya iblis. Setan, Lucifer itu. Kalau ada orang yang mempersekusi, melukai, dan memenggal kepala orang, dan menaruh bom di gereja, dan menyebutin nama ilahnya, itu adalah iblis Lucifer. Itu bukan Tuhan yang benar. Itu bukan Allah yang benar. Tuhan yang benar adalah Allah yang mengasihi semua manusia. Semua Yesus Kristus. Yes, jadi amin. teman-teman di live chat yang di seberang sana, ya saya mau katakan malam hari ini, dengar baik nih, saudara-saudaraku yang di seberang. Apa yang menjadi kesaksian malam hari ini dari Rahma dan juga Marisa tadi malam membuktikan bahwa Tuhan dan Allah yang benar adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, dialah Tuhan, dia Allah. Dia Tuhan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Yang tadi itu, kalau tidak melalui aku. Makanya Yesus berkata, kamu harus dilahirkan dari air dan roh, supaya kamu bisa masuk kerajaan Allah, supaya kamu bisa masuk ke surga. Jadi ayat-ayat itu berkesinambungan, teman-teman yang di live chat. Ini khusus, dengar baik yang di seberang sana. Tinggalkanlah agamamu, datang kepada Tuhan yang benar. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih buat Rahma dan juga Marisa. 2 malam ini berturut-turut kami semua terberkati semua. Ya, tetap iring kepada Yesus. Beritakan itu kepada semua orang. Saya rasa di live chat itu semua hampir 3/4 itu saudara-saudara kita yang di seberang itu. Ya, luar biasa. Itu udah hampir 20 berapa ribu kali tadi malam Pak Bom itu channel Bapak itu. Dan itu semua hampir semua saudara-saudara kita yang di seberang. Mereka rindu sebenarnya.
Tapi mereka tidak berdaya karena mereka digelapkan oleh kuasa kegelapan tadi. Hanya roh Allah lah yang menjamah hati mereka. Kalau mereka bisa buka hati malam hari ini, mereka akan mengenal kebenaran itu, mengenal jalan itu, mengenal hidup itu, yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih nih Pak Bom, channel Solata BM2 ini diberkati oleh Tuhan. Dan teman-teman semua kru Solata BM2. Luar biasa teman-teman semua melayani Tuhan. Demikian Pak Bom dan teman-teman semua. Dilanjut. Makasih Tuhan berkati. Amin. Pak, saya ingat. Luar biasa. Pak, saya mau ini ingat firman Tuhan yang tadi Bapak bilang itu tentang apa yang tadi pembunuhan segala macam. Di dalam Yohanes 16 ayat 2 berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan jadi ayat ini betul-betul tergenapi sekarang gitulah. Saya melihatnya begitu, Pak. Jadi orang itu berpikir bahwa yang dia lakukan membunuh orang itu atas nama Allah, tapi dia nggak tahu Allah yang mana. Allah yang benar itu nggak ada nyuruh membunuh. Allah yang benar itu mengasihi. Bahkan karena begitu besar kasihnya ke dunia ini, dia turun untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya. Jadi kalau Allah yang nyuruh membunuh itu, ya bukan Allah itu. Gitu loh. Iya. Benar. Oke. Selamat malam. James Bond. Selamat malam James Bond. James Bond. Malam Pak, Ibu. Pak mau nanya ke Ibu boleh? Saya kan laki-laki. Saya baru mau masuk Kristen, Pak. Hah? Saya baru mau masuk Kristen. Justru mau nanya baptis gimana ya sama Ibu. Dulu gimana Ibu baptis? Enggak, sebentar ya. Bapak udah mengenal Yesus sejak kapan, Pak? Lagi belajar, Pak. Oh, lagi belajar. Iya, Pak. Minta maaf, Pak ya. Bapak masih Muslim ya? Bapak masih Muslim? Ya tidak bisa disebutkan, Pak. Galak amat Pak Bom. Jangan galak-galak dong. Ini kena prank Pak Bom. Ini Amin lah. Amin nih. Suaranya. Pak Bom kena prank. Bukan kena prank, makanya saya sengaja main. Amin Wijaya dari tadi sudah mau masuk, Bro. Amin Wijaya dari tadi nyebut mau masuk. Dulu. Dari tadi kan saya main, makanya saya nggak mau kasih Rama jawab dulu. Saya udah tahu, udah dengar suaranya kok. Galak amat. Ya Maya, udah tahu. James Bond. Gas Pak, gas. James Bond, gas. Oke, silakan Bang, silakan. Tes dulu. Suara saya kedengeran nggak? Tes. Kedengaran. Kedengaran merdu. Kalau saya Syahdi. Kok saya enggak ya? Saya cuma kedengaran suaranya Simba Rahma doang, yang lain enggak kedengarannya. Apa mic saya salah tadi? Hai. Iya. Pasti ada sesuatu nih. Yang lain semua turun dah. Pak Bom semua turun. Turun. Pak Bom. Bentar dong, Pak Bom. Pak Bomnya hilang. Pak Bom. Iya, mohon izin itu bisa gak yang lainnya di-kick semua Pak Bom. Kagak bercanda. Saya bercanda. Lanjut semuanya, oke. Cuma numpang mampir doang, udah lama gak mampir. Dari tadi saya chat sama Mordekai bercanda aja dari tadi. Lanjut, sukses semuanya. Selamat buat siapa? Mbak Rama, Marisa, semuanya. Selamat melayanin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih James Bond. Keren Pak namanya. Kenapa? Ini nama kelahiran baru Pak. Iya baru mau dibaptis. Cuma saya mau dibaptisnya sama ibu, nggak mau sama Pak Bom.
Boleh, Pak. Kalau mau dibaptis sama Pak Bom, dicelupnya 15 menit lamanya. Jadi mata langsung ada di sorga. Bukan sama Barama aja, sama Pak Bom bukan dibaptis, saya diajak nyelam 50 meter, saya nggak mau. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Oh iya. Saya ngomong boleh nggak? Pak Bom. Iya. Boleh dong. Tadi dengar gugat. Enggak, iya Pak King David. Tadi saya ngintip di sebelah. Ada yang pidato begini, Pak. Mengenal Allah itu dilihat dari sifatnya, dibilang begitu, Pak. Terus? Nah, kalau saya masuk, saya mau ngomong begini. Allah lu 99 plus 1. Yang 1 itu apa yang terakhir? Nah, itu dia. Mau ayatnya, saya kasih ayatnya nih. Oh, tahu saya. Masa ngajarin saya kan penggugat. Sip. Orang ini sih orang Mesir ya, pasti tahu lah orang Mesir. Ya. Jadi kalau melihat Allah itu dari sifatnya, berarti lu nggak pernah ngeliat wujudnya. Ya Iya, kan di sini betul. banyak orang yang melihat wujud Tuhan tuh. Wujud ilahi. Lu cuma pakai perkiraan dari ulama lu, tafsir ulama, kata Nabi. Ya kan? Nggak pernah dia orang melihat Allah itu, nggak ada. Tidak ada satu manusia Islam yang pernah melihat Allahnya. Kenapa? Karena ada sifat Allah yang tidak bisa dilakukan sama Allah. Sifat yang mustahil. Tuh. Kenapa begitu? Itu. Tapi kata ulama. Oh, kata ulama. Iya. Punya ya kan mereka ini iya, mereka ini pengikut ulama. Sorry, Pak. Saya izin live ya di live chat dong. Amin, begitu ada yang bening baru masuk. Ya udahlah, saya live dulu nih. Semuanya. Makanya Pamin. Beli pemutih yang banyak, jadi putih. Iya. Beli pemutih, tahu kan Baiklin. Pemutih banyak-banyak, Pak. Ngapain? Masih kurang putih. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya, tinggal beli pilok doang. Tinggal beli pilok. Cat tembok. Iya. Cat tembok kan kayak ini saya curiga ini. Kalau ngomong sama Amin Wijaya semangat kali. Siapa? Sang penggugat ini kalau ngomong sama penggugat ya. Sama Amin Wijaya. Gini Pak Mordekai. Saya dengan Pak Amin Wijaya ini sama-sama admin di kebenaran Alkitab dan kebohongan Al-Quran. Ingat nggak Pak Amin? Grup Facebook. Ada ya. Kagak. Hah? Oh, dulu Facebook saya dua-duanya dibom, Pak. Dua-duanya dibom kantor. Kita tuh sebenarnya udah lama kenal, cuma situ mungkin nggak tahu nama saya siapa kan? Nggak tahu saya, Pak. Saya cuma tempe doang. Tahu nggak? Di menggugat Alkitab ada sama Pak Paujang tuh. Saya juga ikut. Nggak tahu. Lo lapar saya juga ikut. Banyak kita tuh ketemu di Facebook tuh banyak. Enggak, Pak. Apa kabarnya Tanjung Duren? Apa kabarnya Tanjung Duren? Enggak, tahu salah kali. Saya cuma adanya di grup Kristen Siap Nikah doang, Pak. Alah. Saya nggak bisa debat. Saya nggak bisa debat. Nggak, saya cukup tahu. Amin Wijaya mulai promosi. Saya baru belajar sama Pak Bom gitu. Katanya saya harus mengenalkan diri. Saya mengenalkan diri ya. Nama saya Amin Wijaya. Yo. Subscribe. Ledike Ensare. Jadi promosi dan mantap ya Pak Bom. Amin Wijaya yo di subscribe. Bayan numpang promosi. Luar biasa nih Pak Amin ini. Sebentar dulu. Ada tulis channelnya buat saya tampilkan dulu. Aduh, makasih banget ya, baik hati dan tidak sombong lu Pak Bom. Aduh. Tuhan berkati ya Pak Bom.
Dia udah banyak Bom, subscribernya itu. Ngapain dipromoin lagi? Pak Rama sedikit Pak Bom. Bisa. Sambil menunggu. Boleh, nanya aja, nanya. Mbak Rama. Ya, Pak. Nah, saya pakai singkatan ya. Apakah benar di daerah KB kan? Iya, betul. Betul Oke, sekali. terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti nggak salah saya. Lanjut, Pak Itu Bom. doang. Itu aja. Dia ngeprank doang. Kalau saya biasa sore, saya jam 4 punya, Mbak. Apa tuh? Saya biasanya ikut sana jam 4. Nah, itu dia. Amin Wijaya. Yo. Subscribe. Like and Sare. Subscribe. Like and Sare. Tuhan tolong. Itu Marisa mana ya? Terlempar ya? Marisa udah tidur kali Pak. Jam 12 ada. Taiwan udah 12:30. Itu kalau itu kayak lagu Taiwan 1 jam lebih cepat. Datang dan pergi sesuka hatimu, kayak gitu tuh lagu. Itu mah pocong. Datang pergi sesuka hatimu. Oke, thank you ya semuanya. Siap. Katanya Marisa takut Amin. Thank you. Marisa takut Amin. Iya, Marisa dikira gua buto ijo kali, Tuhan tolong. Iya Pak Bom. Iya, lain kali kalau narasumbernya hadirkan kayak Mbak Ahmad, kalau yang kayak si Mordekai apa nggak usah dimasuk-masukin gitu, nggak usah gitu. Merusak pemandangan ya. Merusak pemandangan, ngerusak. Udah ada Pak Bom, saya keluar Pak Bom. Parah dia. Ada yang ngambek. Pak Mordekai itu dewan pengarah, harus ada dia. Lagi datang bulan ya. Pak Mordekai. Sensi amat. Udah lanjut semuanya kan jadi kacau nih acaranya. Thank you ya. Bagaimana bulan mau datang, bulannya terbelah. Bagaimana mau datang, bulannya terbelah. Thank you semuanya. Salam. Shalom. Pak Rene. Bro Rene. Bagaimana? Orang Arabnya sudah pulang tidur ya? Aduh, ketawain aja. Malu saya panggil tetangga lagi. Saya curiga ini yang dipanggil ini orang Arab perempuan. Saya curiga ini. Enggak curiga. Saya curiga dia Pak Lobo, betul nggak Pak Lobo? Enggak usah curiga. Enggak lah. Teman kita nih baik. Oh enggak dong. Aman. Pak Rene mah luar biasa. Bener. Pak Bom, mungkin Rahma sudah capek Pak Bom. Iya. Mau tanya Rahma dulu. Rahma, sudah mau istirahat? Ya, Pak. Rahma, sudah mau istirahat? Ada yang nanya lagi, saya istirahat lah Pak. Saya salam dulu. Rahma, saya dari Belanda. Jangan seken-seken. Kasih ajaran semua, ajaran kasih, dan Tuhan Yesus selalu berserta kalian. Oh, ya. Ada yang mau bertanya nih, Bu Rahma. Iya Pak. Saudara kembarnya Pak Dani yang kemarin, boleh? Alah, udah nggak perlu. Tapi bukan Dani nih. Bukan Dani nih. Diam Bukan dulu Dani. Teman-teman ini macam nggak tahu saja, macam nggak tahu apa. Selamat malam Taiwan. Selamat malam, bukan Dani. Ini pasti Nina nih. Suara saya kedengaran? Ini short. Aduh, Jelek, suaranya jelek. Jelek. Suaranya jelek. Kayak Jin Iprit. Tes. Aduh. Suaranya pecah, aduh. Pecah suaranya. Nabi Swab. Nabi itu apa namanya? Nabi vaksin. Booster dong, booster. Di booster, Nabi swab. Booster. Iya, sang menggugat. Mana dia? Timothy, salam kenal ya, Pak Timothy.
Salam kenal Pak. Salam kenal. Pak Scott. Halo Pak, itu tadi Pak Amin kemana dia? Kok lari dia? Lari dia, cuma sebentar aja. Gitu Dia kan sedang cari jodoh tuh. Mana ini Pak Amin ini? Tahu dia. Udah pulang kampung, Pak Amin. Cari jodoh. Cari duit. Sekot bawa nama orang sih. Bawa nama sendiri aja. Hai. Oh gitu. Saya bukan Scott, saya bukan Dani. Oh iya dah. Oh iya ya, ini ada ini ya. Beberapa hari ini saya perhatikan ada Mbak Rahma sama ini ya. Siapa satu lagi itu ya? Marisa. Saya mengucapkan selamat lah ya. Saya melihat ada banyak kali yang panas di live chat. Melihat ada orang yang mengikuti Yesus. Saya juga kadang-kadang wah kok lagi panas ya, panas ya kalau orang mengikuti Yesus. Saya ikut berbahagia sajalah kepada teman-teman yang ikut yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Saya pikir itu luar biasa. Lanjut Pak Bom. Tidak ada pertanyaan kah buat Marisa? Rahma? Apa mau ditanya? Udah diterima Yesus, apa lagi mau ditanya Pak? Iya sih. Ya udah, teman-teman, karena sudah tengah malam ya, Rahma di Kalimantan atau di mana ini ya? Udah ya Kalimantan ya. Sudah jam 11:30 di sana ya, di Rahma ya. Iya betul Pak. Itu ada pesan. Oke teman-teman, Alidara. Itu ada pesan dari Lilin kecil katanya. Bang Scott jaga Marisa ya di Taiwan. Waduh, jangan gitu kali lah. Jangan terlalu diperjelas. Pak Lidara, ada yang mau ditanyakan Pak Lidara? Lagi seru Pak, di sebelah Pak, ngintip. Oh, ngintip di sebelah. Pak Lidara lagi nunggu Pak Bom. Kakak Lenda, Kakak Nona, ada mau bertanya lagi? Atau yang dari sebelah ada yang mau naik sebelum istirahat? Si Ibu Rahma? Udah biarlah istirahat dulu dia, Pak Bom. Nah, istirahat ya, Bu Rahma. Oke, Rahma ya, nanti pokoknya tetap ya. Setia kalau ini nanti saya kasih link biar Rahma bukan hari ini saja ya. Hari Jumat jangan lupa ya, Jumat. Apa tuh? Jumat Agung. Kopdar aja kita Mbak Rahma. Oh iya. Jadwalnya Rahma yang ini ya. Jadwalnya ibadah biasa. Rahma. Oh iya. Saya Pak sebenarnya tadi malam tuh udah nggak enak badan. Tadi juga demam terus pusing gitu, sakit perut mulas gitu. Dan saya tuh tahu itu ya itu saya udah minum obat juga masih sakit kepala. Biasanya saya minum obat sakit kepala tuh udah hilang tapi masih menjadi ya saya tahu itu kuasa-kuasa iblis itu membuat saya itu supaya nggak usah bersaksi gitu, membuat saya lemah gitu. Tapi saya bersyukur kalau saya udah dapat bersaksi di sini, walaupun ya saya juga masih belajar. Saya seperti yang saya katakan tadi, saya nggak fasih dalam bicara. Namun itulah yang saya katakan bahwa ya Yesus itu Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara luar mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya cobalah baca dulu dalam Taurat dan Injil itu, baca dulu di situ dari awal sampai barulah berstatement gitu loh. Jadi kalau belum membaca lalu mau statement, apalagi dengar kata orang, ya itu saya rasa jatuhnya jadi mudarat gitu. Jadi kalau mau tahu kebenaran harus baca sendiri secara langsung. Jadi jangan dengar kata si A, si B gitu. Jadi kalau orang keparit, kita nggak keparit gitu loh. Kita masih di jembatan gitu loh.
Jadi kalau mau tahu kebenaran itu baca secara langsung. Ya. Jadi setelah saya membacakan firman Tuhan itu luar biasa. Ya, firman itu ada kekuatan gitu loh. Saat saya lemah, saya baca firman Tuhan, saya dikuatkan. Ya. Sebenarnya problem atau permasalahan atau apapun yang berhubungan di dalam kehidupan di dunia ini, saya melihat setelah saya membaca firman Tuhan, semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Jawabannya semuanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang dibolehkan Tuhan dan apa yang tidak dibolehkan Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab. Gitu. Jadi itu aja Pak. Terima kasih buat channel. Saya berdoa semoga channel ini terus banyak memberkati banyak jiwa. Ya, Bapak juga terus diberikan kesehatan. Memang pasti Bapak capek ya Pak ya. Pak Bom ya, tapi karena kemuliaan Tuhan ada kekuatan buat Bapak. Terima kasih ya semuanya. Salam sukacita. Iya, shalom. Shalom. Jangan di malam hari ini saja ya, nanti sekali Rama masuk bergabung belajar ya, ambil belajar ya. Siap Pak. Karena Ya. dunia apologet itu berbeda dunia apologet ya. Mantap. Di lapangan dan di gereja berbeda, cara penyampaian ya. Sukses selalu. Kopdar aja kita Mbak, biar Pak Amin cemburu dia. Iya. Salam buat anaknya ya Mbak. Bu.